Saya selalu bicara data. Ya kalau bicara, saya tanya itu jawab, itu harus angka-angka yang pasti. Kita duduk, bikin mapping baik-baik. Kita punya angka stunting sekarang berapa? Kita punya kemiskinan ekstrim, angkanya itu berapa? Dan kita bilang ini kita miskin ekstrim ini, tapi angkanya berapa? Target kita setiap tahun berapa? Uang 10 tahun ini entaskan kemiskinan dulu. Hentikan itu, stunting dulu. Baru nanti tahun berikut baru mulai pikirkan berikut. Imagine saja, ada anggaran, ada niat baik untuk membangun rumah bagi mereka yang paling membutuhkan. Tapi, bagaimana kalau bantuan itu malah tersesat, tidak pernah sampai ke orang yang tepat? Nah, di Papua Barat Daya, mereka punya cerita menarik. Mereka menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah yang ya sangat manusiawi ini. Yuk, kita bongkar bareng-bareng cetak birunya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya kita mastiin bantuan yang vital ini sampai ke tangan yang benar-benar butuh? Pemerintah bisa saja punya niat baik dan dananya juga ada, tapi semua itu bisa jadi percuma, cuman karena satu hal, data yang salah. Kalau datanya saja sudah ngaco, bagaimana bisa kita jamin bantuannya tidak salah sasaran? Oke, jadi cerita kita ini berawal di Provinsi Papua Barat Daya. Di sana ada sebuah misi yang mulia banget, namanya Program Rumah Layak Huni atau disingkat RLH. Tujuannya kedengaran sederhana tapi dampaknya luar biasa. Memberikan rumah yang aman dan sehat buat warga mereka yang kondisinya paling rentan. Nah, yang bikin program ini keren adalah fokusnya yang tajam banget. Jadi bantuannya itu nggak disebar asal-asalan loh, tapi benar-benar ditargetkan ke 3 kelompok spesifik. Pertama, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kedua, teman-teman penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, ini jadi prioritas utama karena amanat otonomi khusus, yaitu orang asli Papua atau OAP. Inilah yang namanya keadilan yang tepat sasaran. Tapi, niat baik aja ternyata nggak cukup. Jadi sinilah masalah besarnya muncul. Ancaman terbesarnya adalah data yang nggak akurat. Ini yang sering disebut dilema data. Masalah yang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya bisa menghancurkan seluruh program, bahkan sebelum fondasi pertamanya dibangun. Jadi gini, kesalahan data yang fatal itu ada 2 macam. Yang pertama, namanya kesalahan eksklusi. Ini tuh pas keluarga yang beneran berhak, malah kelewat, nggak dapat bantuan sama sekali. Sedih banget kan? Terus yang kedua ada kesalahan inklusi. Nah, ini kebalikannya. Bantuan malah nyasar ke orang yang sebenarnya nggak berhak. Dua-duanya ini bahaya banget karena bisa merusak kepercayaan dan pastinya tujuan mulia dari program itu sendiri. Nah, menghadapi dilema data yang rumit ini nih, Papua Barat Daya nggak lantas nyerah gitu aja. Mereka justru beralih ke teknologi. Mereka bikin sebuah solusi digital yang dirancang cuma buat satu tujuan, mastiin setiap rupiah bantuan mendarat tepat di tangan yang semestinya. Jadi solusinya apa? Sebuah aplikasi mobile yang pintar khusus buat para petugas di lapangan. Tapi aplikasi ini nggak kerja sendirian. Dia terhubung langsung dan yang penting aman ke sistem data pusat milik pemerintah yang namanya DTSN. Consider aja ini jembatan super cepat antara verifikasi di lokasi dan database utama. Sebelum adanya DTSN, setiap kementerian dan lembaga memiliki data sendiri untuk menyalurkan bantuan sosial, sehingga pemerintah kesulitan melakukan intervensi yang tepat karena belum ada satu data rujukan bersama. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSN merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang menggabungkan 3 sumber data, yaitu DTKS, Exosec, dan P3KE. Dari data ini terbentuk 10 desil yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunannya, DTSN dibentuk dari berbagai variabel yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi individu dan keluarga, seperti kependudukan, perumahan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, serta kepemilikan aset. Hasil pemerikatan DTSN kemudian digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, BPJS PBI, perumahan, dan bantuan sosial lainnya. Saat ini, DTSN digunakan secara bertahap dan ke depan akan dimanfaatkan lebih luas. Di pusat. Oke, sekarang kita bedah ya gimana aplikasi ini bekerja. Keren banget loh fiturnya. Pertama, ada offline first. Ini penting banget buat daerah-daerah terpencil yang susah sinyal. Jadi, survei tetap jalan terus. Kedua, ada geotek anti palsu. Ini buat mastiin petugas survei beneran ada di lokasi rumah, nggak bisa bohong. Ketiga, penilaian otomatis. Jadi kondisi rumah langsung dianalisis dan dapat skor kelayakan secara instan dan objektif.
Dan yang terakhir, semua data yang udah diverifikasi itu langsung dikirim secara aman ke sistem pusat DTSN. Canggih kan? Terus gimana teknologi canggih ini dipakai di dunia nyata? Nah, yuk kita ikutin perjalanannya dari data yang masih mentah, acak-acakan dari banyak sumber, sampai akhirnya jadi satu daftar final yang solid dan bisa dipegang. Prosesnya sendiri dibagi jadi 4 tahap yang rapi. Tahap pertama itu persiapan, di mana semua data awal dikumpulin jadi satu. Tahap kedua, pengembangan aplikasinya dan disambungin ke sistem DTSN. Nah, tahap ketiga ini yang paling penting, validasi langsung ke lapangan oleh para surveyor. Dan terakhir, tahap keempat, finalisasi. Di sini datanya dibersihin, dirapihin, dan diamankan. Jadi, hasilnya adalah daftar yang bersih dan aman. Tapi, ingat ya, teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya tanpa sentuhan manusia. Jantung dari semua ini sebetulnya ada di kerja keras dan ketelitian para surveyor di lapangan. Merekalah pahlawan sebenarnya, ujung tombak yang nentuin akurat atau enggaknya data ini. Dan ini bukan cuma kunjungan basa-basi loh, para surveyor ini harus ngecek setiap detail, mulai dari dokumen kayak KTP dan KK, mastiin status OAP atau disabilitasnya, sampai benar-benar ngukur tingkat kerusakan rumah, atapnya, lantainya, dindingnya. Mereka juga wajib ambil foto dengan geotek sebagai bukti yang nggak bisa dibantah. Plus, mereka juga ngecek kebutuhan aksesibilitas. Misalnya, apakah keluarga ini butuh jalur landai untuk kursi roda? Detail banget kan? Terus, apa hasilnya setelah semua kerja keras ini? Oh, ini jauh lebih dari sekedar data yang rapi di komputer. Ini adalah sebuah blueprint, sebuah cetak biru untuk masa depan penyaluran bantuan sosial yang jauh lebih adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang bikin salut, seluruh proses ini dari awal banget bikin aplikasi sampai datanya final itu dirancang untuk selesai hanya dalam 120 hari. Coba bayangin, dalam waktu seefisien itu, mereka berhasil membangun sesuatu yang harganya tak ternilai. Sebuah sistem yang bisa dipercaya baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jadi, inilah hasil akhirnya yang konkret. Daftar nama yang tadinya simpang siur, sekarang jadi database digital yang valid by name, by address. Lengkap juga dengan peta digital yang nunjukin lokasi persis tiap keluarga, ada dokumentasi foto kondisi rumah sebelum diperbaiki, dan yang paling penting, semuanya terbungkus dalam sebuah daftar final yang dienkripsi, aman, dan jadi satu-satunya sumber kebenaran. Nggak ada lagi data ganda atau data siluman. Pada akhirnya, inilah inti perubahannya. Proyek ini sukses mengubah sesuatu yang abstrak, yaitu cuma daftar nama, menjadi sesuatu yang nyata. Sebuah peta kebutuhan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Ini bukti nyata, kalau teknologi dirancang dengan benar dan dengan hati, ya bisa benar-benar melayani kemanusiaan. Nah, semua ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungin. Kalau model verifikasi data canggih ini sukses buat bantuan perumahan, coba deh kita bayangin, potensinya lebih luas lagi. Kira-kira, masalah di bidang bantuan sosial lain, atau mungkin pendidikan, atau bahkan kesehatan, apalagi ya yang bisa dipecahkan pakai cetak biru seperti ini?